manusia kan ada bapak, ada ibu. Isa nggak ada bapak, ada ibunya aja. Ini mesti beda. Ini lain. Adam lebih hebat. Bapak nggak ada, ibu nggak ada. Kenapa Adam nggak jadi Tuhan? Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Kali ini kita akan menjawab di mana ada pertanyaan seorang musliman atau ustadz. Bagaimana dia berkata, kenapa Yesus menjadi Tuhan? Kenapa bukan Nabi Adam saja? Karena menurut dia teman-teman, Nabi Adam lebih hebat dari Yesus. Dengan alasan dia teman-teman, karena Adam tidak memiliki seorang ibu dan juga bapak, tetapi Yesus dia memiliki seorang ibu. Dia tidak memahami teman-teman, Adam hanya diciptakan, sedangkan Yesus adalah pencipta. Dan nanti kita akan baca ayat firman Tuhan supaya kita bisa menjawab kepada dia bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kebenaran Tuhan. Sebelum kita membahas dan membaca firman Tuhan, mari kita lihat videonya terlebih dahulu. Kalau ada yang mengatakan misalnya Nabi Isa itu Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Karena dia misalnya, mohon maaf, kita cek, dia dipertuhankan. Nabi Isa dilahirkan. Sifat Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Lalu dikatakan misalnya, tapi kan dilahirkannya itu bukan biasa. Kalau manusia dilahirkan mesti ada bapak, ada ibu. Ini kan bapaknya nggak ada, cuman ibunya. Kalau manusia kan ada bapak, ada ibu. Isa nggak ada bapak, ada ibunya aja. Ini mesti beda, ini lain ini. Kita jawab, Adam lebih hebat lagi kata Al-Quran. Adam lebih hebat, bapak nggak ada, ibu nggak ada. Kenapa Adam nggak jadi Tuhan? Maka muncul keterangan dalam Al-Quran. Awas, masalu inna matala Isa kamathali Adam. Ya, maka penciptaan Isa itu sama dengan Adam, nggak jauh beda. Kalau Isa dipertuhankan, kenapa Adam tidak? Jelas sampai sini? Indah sekali Quran itu. Canggih mana? Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Nabi Ibrahim, Nabi Isa dipanggil dekat. Nabi Ibrahim dipisahkan 4 bukit. Nabi Isa, teman-teman sekalian, maaf, mayatnya sudah meninggal dunia, dikubur, dipanggil bangkit. Nabi Ibrahim alaihissalam baru dicincang begini, cincang dulu sampai habis, nyatu lagi. Nabi Isa 1, Nabi Ibrahim 4. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Ibrahim tidak dipertuhankan? Tuh, itu Anda temukan dalam Al-Quran. Injil isinya begini, kenapa Anda rubah begitu? Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. 1 jadi 3, 3 di antara 1 dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya. Yang benar itu begini, Tuhan itu cuma satu, menunjuk pada satu yang satu. Bahkan Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Yuk kita buktikan. Kata Anda di kitab Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya, benar nggak Anda Tuhan? Ya, sekarang diturunkan. Kan tadi kita sepakat bahwa Allah tidak akan berdusta.
Allah Maha tahu, Allah Maha segalanya. Maka diturunkan di Al-Quran. Buka Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 116. Jadi itu dia teman-teman, kita sudah mendengarkan bagaimana alasannya dia berpikir menurut pikirannya sendiri. Tangkapan Ustadz Adi ini tentang Yesus. Bagaimana dia berpikir yaitu Nabi Adam lebih hebat daripada Yesus ya. Nanti kita akan membahas teman-teman. Kalau Adam bukan Tuhan dan juga Yesus adalah Tuhan. Ini yang penting kita bahas. Ini yang penting kita kumpas kepada dia. Ini yang penting kita tahu teman-teman. Ini perlu, sangat perlu kita tahu. Jadi alasan pertama teman-temanku, Yesus adalah hidup yang kekal, sedangkan Adam bukan hidup yang kekal. Ini salah satunya. Saya ulangi, Yesus atau Isa adalah hidup yang kekal, sedangkan Adam bukan hidup yang kekal. Yesus adalah kebenaran, sedangkan Adam tidak. Ini menurut kitab suci ya. Makanya saya katakan kepada kita semuanya, kita bahas, kita jawab pernyataan Ustadz ini seturut apa kata kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus adalah Raja. Sedangkan Adam hanyalah manusia yang diciptakan. Yesus adalah penebus. Sedangkan Adam bukan penebus. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Kata firman Tuhan. Sedangkan Adam tidak pernah berkata sedemikian di dalam Alkitab. Saya tidak tahu kalau ada hal itu berkata di dalam Al-Quran Ustadz Adi ini ya. Tetapi saya mau berkata kepada Anda, di dalam kitab orang Kristen tidak ada pernyataan yang semacam itu. Atau yang seperti itu. Karena saya beritahu sekali lagi, itu menurut versi Anda. Tetapi menurut kitab orang Kristen atau kami sebagai orang Kristen, tidak seperti yang Anda pikirkan. Jadi Yesus kebenaran dan hidup. Dan ia jalan. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan saya pernah bahas hal itu dalam channel ini teman-teman. Hanya Yesus jalan ke surga. Tidak ada satupun sampai kepada Bapa kata firman Tuhan jika tidak melalui Yesus. Jadi Yesus juga berkata, dia terdahulu dan dia juga ya terkemudian. Artinya Yesus yang dulu yang menciptakan langit dan bumi dan dia nanti yang datang pada akhirnya. Sedangkan Adam tidak berkata sedemikian. Tidak pernah saya baca di dalam Alkitab ada nabi yang berkata seperti itu. Jadi begitu lancang dia teman-teman berkata Adam lebih hebat daripada Yesus. Jadi Adam tidak berkata, akulah hidup, akulah jalan, aku kebenaran. Dan tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sepengetahuan saya di dalam kitab suci, yang berkata seperti itu adalah Yesus. Akulah jalan, akulah hidup. Siapa yang percaya tidak binasa. Sedangkan Adam tidak. Dan nanti kita akan bahas apa perbedaan Adam dengan Yesus. Sangat jauh saya mau berkata teman-teman. Saya mau beritahu hal ini sangat jauh. Adam dengan Yesus. Yesus berkata, kepadaku ada kuasa di bumi maupun di sorga. Sedangkan Adam tidak. Tidak ada. Mereka adalah manusia yang melanggar perjanjian Tuhan.
Mereka yang telah memberontak kepada Tuhan sehingga Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa. Jadi Adam tidak pernah berkata sedemikian. Tetapi Yesus mengatakan hal itu di dalam kitab suci. Dan yang paling penting kita ketahui teman-teman, apa perbedaan Yesus dengan Adam? Adam itu adalah diciptakan, dibuat, baru ada dia, dibentuk, baru ada dia, sama seperti saya. Kalau saya bangun rumah di sebuah tanah, kalau saya cetak, saya bentuk seturut dengan kemauan saya, modelnya, bentuknya baru ada di situ. Kalau saya punya tanah dan tanah itu adalah milik saya, ya. Kalau saya tidak bangun, tidak kubuat, tidak kubentuk, tidak ada sampai kapanpun. Jadi yang paling penting adalah hal ini kita ketahui. Yang menciptakan dengan yang diciptakan itu beda, teman-teman. Sangat jauh bedanya. Jadi Adam itu adalah ciptaan Tuhan, teman-teman. Jadi kenapa bisa dia jadi Tuhan? Kenapa dia bisa lebih hebat dari Tuhan? Sedangkan Adam dan Hawa itu sudah dikutuk oleh Tuhan. Tetapi kita bersyukur Tuhan mengasihi umatnya sehingga dia mau menebus dosa yang sudah diperbuat oleh Adam. Karena dosa hukumannya adalah maut. Karena firman Tuhan itu harus digenapi. Apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan harus terjadi. Jadi tidak ada jalan keluar lagi selain daripada Yesus berkorban. Jadi cukup jelas, teman-temanku. Jadi kalau dia berkata lebih hebat Adam daripada Yesus, itu adalah alasan-alasan yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Tidak sama sekali. Karena Adam itu tidak pernah berkata aku jalan, aku hidup. Tidak. Kalau dia katakan tadi nabi lain lebih hebat mengadakan mukjizat, setan pun bisa mengadakan mukjizat. Coba kalau kita sakit ke dukun bisa sembuh. Ya, tetapi tidak sama. Yang diberikan Tuhan Yesus ini adalah kesembuhan yang kekal. Keselamatan yang kekal. Keselamatan yang selama-lamanya. Itu yang ada di dalam Yesus. Tetapi dengan gampangnya dia berkata, lebih hebat Adam daripada Yesus. Kenapa bukan itu dipertuhankan? Kan begitu teman-teman tadi pernyataan dia. Dan ini sangat tidak seturut dengan apa kata kebenaran firman Tuhan. Sama sekali tidak. Saya ulangi sekali lagi teman-teman. Jadi yang diciptakan dengan yang menciptakan beda. Adam diciptakan, baru ada dia. Sedangkan Yesus tidak. Jadi sangat beda teman-teman. Jadi itulah jawaban yang jelas. Jadi teman-teman kita lanjutkan dengan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 20. Ini pernyataan Yesus teman-teman. Atau bukti Yesus sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya Yesus sudah ada sebelum dunia jadi. Nah, tetapi baru dia mengatakan dirinya secara wujud. Karena saya ulangi lagi, pernah saya katakan di video ini. Dulu sebelum Adam dan Hawa memberontak kepada Tuhan, bisa bertemu secara muka dengan Tuhan. Bisa berjumpa langsung dengan Tuhan. Tetapi apa yang membuat manusia tidak bisa lagi berjumpa langsung dengan Tuhan adalah dosa-dosa yang sudah dilanggar oleh
Adam dan Hawa, teman-teman. Ini buktinya, teman-teman, sebelum dunia jadi, Yesus sudah ada. Di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 20 ini, sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ada atau sudah dipilih. Jadi tidak perlu diragukan. Kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 58, teman-teman, karena kita mau menghemat waktu. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Jadi sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Jangan nanti dia berkata lagi Abraham lebih hebat lagi ya. Karena dia bapa di atas segala bangsa. Ya? Artinya lebih banyak lagi keturunan Abraham gitu kira-kira. Nanti katakan lagi Abraham lebih hebat lagi juga ya. Kan gitu teman-teman. Jadi sebelum ada Abraham juga Yesus sudah ada. Dan sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah dipilih untuk menjadi penebus. Jadi saya ulangi lagi teman-teman, Yesus adalah hidup yang kekal, sedangkan Adam tidak. Ini saya tegaskan. Dan juga Yesus adalah pencipta, sedangkan Adam diciptakan. Baru ada dia ya, dibentuk, dibuat. Baru dia ada, sedangkan Yesus tidak. Mari kita lanjut firman Tuhan di dalam Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah terdahulu dan akulah yang terkemudia. Tidak ada Allah selain daripadaku. Firman Tuhan ini membuktikan kepada kita, teman-temanku, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Yesus itu adalah Raja dan Penebus. Ini perlu digarisbawahi. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Ya. Dan umat percaya secara rohani adalah Israel secara rohani. Tuhan semesta alam. Akulah terdahulu dan akulah terkemudia. Tidak ada Allah selain daripadaku, kata Yesus. Jadi ini cukup jelas. Dan sering saya baca firman Tuhan ini, teman-teman. Karena firman Tuhan ini sangat jelas. Jelas Yesus berkata sedemikian, sedangkan nabi lain tidak. Tidak pernah. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan. Saya ulangi lagi, siapa yang berani berkata, kalau misalnya ada orang berkata, di mana jalan ke Jakarta? Misalnya dia tinggal di Medan ya. Tidak dia katakan, aku jalan. Pasti dia tunjukkan di sana jalannya ya. Atau dia di Pekanbaru misalnya. Dia bertanya, di mana jalan kemana ya? Ke Surabaya. Tentu saja dia tunjukkan jalan. Tetapi dia tidak berani dikatakan, aku jalannya. Tetapi Yesus berani berkata, akulah jalan. Akulah hidup yang kekal. Kenapa? Karena dia adalah pemilik sorga. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Dan dia adalah Injil itu sendiri. Ini dia jawabannya, teman-teman. Jadi Yesus adalah hidup. Dan dia adalah Raja. Dan dia adalah penebus. Di garis bawahi aja. Kita garis bawahi itu, teman-teman. Nah, kita lanjut di dalam Wahyu 22 dan ayat 13. Dan kita juga pernah baca firman Tuhan ini sebelumnya, teman-teman ya. Dan supaya mengerti Ustadz Adi ini, dan kita harus bahas dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat sama-sama apa kata Tuhan di dalam firman-Nya ini, teman-teman. Yesus berkata, aku adalah awal dan akhir. Dia adalah Alfa dan Omega.
Jadi Yesus yang pertama dan juga Yesus yang akhir. Jadi bukan tidak jelas apa kata firman Tuhan, teman-teman. Cukup jelas firman Tuhan berkata, akulah awal dan akhir. Dan akulah Alfa dan Omega. Siapa yang berkata seperti itu? Tidak ada nabi lain yang saya baca di dalam Alkitab ini berkata seperti itu. Sehebat apapun dia mengadakan mukjizat, tetapi dia tidak berkata, akulah awal dan akhir, dan akulah jalan dan hidup. Tidak. Walaupun seperti Nabi Elisa dan banyak nabi yang mengadakan mukjizat, Musa, ya, bagaimana mereka mengadakan mukjizat demi mukjizat, tetapi Musa tidak berkata, akulah jalan, akulah akhir, akulah awal. Tidak. Kenapa? Karena memang tidak sama dengan Yesus. Ini yang selalu didebatkan oleh umat-umat muslim, teman-teman. Ini yang selalu dipermasalahkan oleh mereka. Jadi cukup jelas, teman-teman. Kalau kita tambahkan lagi dengan Yohanes 17 ayat 3, kita lihat firman Tuhannya di sini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu-satunya Allah yang benar itu adalah Yesus. Jadi inilah firman Tuhan yang sangat menguatkan iman kita di dalam Yesus, teman-teman. Saya ulangi lagi perkataan saya, dan sebelumnya juga saya selalu berkata hal ini. Firman Tuhan tidak pernah ada yang disembunyikan. Terbuka untuk siapapun. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi orang-orang penyesat, mereka mencari kelemahan. Mereka mencari cara bagaimana mereka merongrong iman orang Kristen. Sehingga mereka mengambil keputusan bulat-bulat, dan mereka berkata seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi ini, lebih hebat Adam daripada Tuhan Yesus. Kenapa bukan Adam saja dijadikan Tuhan orang Kristen? Kira-kira begitu. Begitu gampang mereka mengambil keputusan, dan mereka membahas Yesus dengan huruf, dan mereka membahas Yesus dengan pikiran manusia mereka. Jadi hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus. Siapapun di bawah kolong langit ini, tidak ada yang bisa diselamatkan, kata firman Tuhan, kalau tidak melalui Yesus. Itu kata firman Tuhan. Mari kita lihat ayat firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 18-nya. Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan kuasa di surga maupun di bumi. Kira-kira kalau ada kuasa di dalam Yesus, kira-kira dia punya hak nggak? Jadi Yesuslah yang mempunyai kuasa di bumi maupun di surga. Ini firman Tuhannya berkata. Jadi kita kembali kepada kata firman Tuhan. Kita tidak boleh kembali kepada apa kata Ustadz Adi ini, teman-teman. Tetapi kita kembali kepada apa kata Alkitab. Kita kembali kepada apa kata kebenaran firman Tuhan. Jadi Yesus adalah hidup yang kekal. Yesus adalah penyelamat dunia. Jadi itulah alasannya, teman-teman. Kenapa Yesus jadi Tuhan atau Tuhan? Karena memang dia itu adalah Tuhan. Dan kenapa Adam tidak jadi Tuhan? Kalau menurut dia itu Adam lebih hebat, menurut kitab dia. Tetapi kalau menurut Alkitab orang Kristen, Adam itu hanyalah manusia yang diciptakan. Sama seperti kita. Hanya perbedaannya dia manusia yang mula-mula. Dia yang melanggar perjanjian Tuhan.
Hanya itu perbedaannya, teman-teman. Dan oleh akibat perbuatan dosanya, sehingga sampai kepada kita sampai hari ini. Dan untuk itulah Yesus mati. Dan untuk itulah Yesus rela menjadi dosa yang tidak mengenal dosa. Ia dijadikan menjadi dosa. Jadi cukup jelas jawabannya untuk Ustadz ini, teman-teman. Tidak ada yang perlu diragukan. Saya ulangi, sangat berbeda Adam dengan Yesus. Kenapa? Karena Adam adalah ciptaan. Sedangkan Yesus adalah yang menciptakan. Jadi berbeda, teman-teman ya. Jadi sangat jauh perbedaannya. Yang menciptakan dengan yang diciptakan, kalau dia samakan, coba dipikirkan, teman-teman. Ya, jadi itulah jawabannya. Sehebat apapun itu Adam menurut dia, tidak bisa Adam menjadi Tuhan. Kalau dia katakan tadi, dengan alasan lebih hebat Adam itu karena dia tidak memiliki bapak dan ibu, tetapi Yesus memiliki ibu, kira-kira begitu. Tetapi kita kembali kepada firman Tuhan. Kenapa Yesus disebut anak? Karena dosa manusia. Karena dia menjelma dan meninggalkan ketuhanannya dan dia mengambil rupa seorang hamba. Dan tidak mungkin sebagai manusia lahir ke dunia ini langsung muncul tiba-tiba besar. Sebesar raksasa misalnya. Pasti semua orang lari pada saat itu. Kalau saya juga melihat orang muncul tiba-tiba tidak kukenal apalagi, mungkin saya berkata itu hantu. Nah, karena Yesus mau menggantikan manusia 100% supaya bisa terbebas, terlepas dari segala pelanggaran mereka, makanya ia mau menjadi manusia dan lahir di rahim Maria. Dan itu bukan hasil persetubuhan atau bukan hasil seperti yang dilakukan oleh manusia suami istri. Itu karya Roh Kudus, pekerjaan Tuhan itu sendiri. Jadi ini cara Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Kalau manusia badani saja, dia tidak rela anaknya kalau binasa atau celaka. Tuhan juga apalagi. Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Tetapi karena perbuatan manusia, sehingga ada juga memang yang ditentukan untuk binasa. Sama halnya seperti ini. Udah jelas-jelas firman Tuhan. Udah jelas-jelas Yesus berkata, akulah hidup, akulah jalan, akulah kebenaran. Bisa lagi dia berkata, dan yang lebih hebatnya lagi, dia memakai kitab dia sendiri, membahas Isa dan Yesus. Dan itulah dia teman-teman yang kita bisa jawab untuk Ustadz Adi ini yang membandingkan Yesus atau yang berkata menurut dia lebih hebat Adam daripada Yesus. Dan kita telah menjawab dengan kebenaran firman Tuhan. Dan semoga video ini memberkati rohani kita dan membuat kita lebih bertumbuh lagi. Dan saya terus mau berpesan teman-teman, berpeganglah kepada iman kita di dalam Yesus dan teruslah bertekun mencari Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Saya percaya Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya seperti anak yatim piatu, tetapi Yesus ada buat kita semuanya. Oleh karena itu teman-teman, mari semangat dan terus berharap di dalam Yesus Kristus. Sampai sini ya saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.